Season 2. Di jalan. Aku hampir nabrak dia tadi. Dia jatuh dan terluka. Jadi aku bawa ke rumah sakit. Ucapan Bray membuat kedua mata sang papa membulat. Ya Allah, kamu hampir nabrak orang. Nak, gimana keadaannya? Cuma luka ringan. Ada jahitan sedikit di atas lutut. Aku sempat lihat wajahnya dan aku merasa dia benar-benar mirip aku. Enggak tahu kenapa aku merasa seperti melihat ada adik. Alfian mengusap bahu putranya. Mungkin karena kamu merasa wajahnya mirip kamu. Jadi itu mengingatkan kamu sama Bian. Bray mengangguk. Bukannya kemiripan itu terlalu kebetulan. Matanya, hidungnya, bibirnya, wajahnya. Enggak aneh, sih. Ada mitos yang mengatakan bahwa di belahan bumi setiap manusia setidaknya memiliki 1-7 kembaran tidak sedarah. Jadi, kamu bisa saja bertemu orang asing yang sangat mirip. Papa percaya sama mitos itu. Walau alam. Nak, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Termasuk kemungkinan bahwa adik masih hidup. Imbu Bray. Alfian mengulas senyum. Putra keduanya itu memang sangat cerdas dan kritis. Sejak kecil Bray tidak akan berhenti mencari tahu tentang sesuatu sampai ia benar-benar memahami apa yang membuatnya penasaran. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Insya Allah ada hikmah kenapa Bian dipisahkan dari kita. Tangan Alfian mengulur membelai rambut anak lelakinya itu. Terus setelah ke rumah sakit, kamu antar dia pulang, kan? Aku antar, tapi enggak sampai rumahnya. Dia minta diturunkan di suatu tempat. Katanya, rumahnya enggak jauh dari sana. Sempat ngobrol. Iya, beberapa kali. Aku kasihan sama dia. Dia jalan kaki sendirian dan bawa belanjaan sebanyak itu. Aku lihat matanya sembab. Enggak tahu kenapa aku merasa dia sedang sedih. Kalian ngobrol apa saja? Enggak banyak. Dia baru bicara kalau aku yang tanya. Katanya, dia tinggal berdua sama suaminya. Dia juga masih punya orang tua yang lengkap. Alhamdulillah. Insya Allah dia perempuan yang kuat. Sudut bibirnya melengkung tipis. Siapa namanya? Namanya Ummu Inayah. Katanya, itu nama dari abahnya. Nama yang bagus. Tapi, pas tebus obat buat dia, aku lihat di catatan resep obat atas nama Amirah Hairunisa. Kening Alfian berkerut tipis. Bola matanya membeliak. Amirah Hairunisa? Iya, Tunggu. Apa orangnya pakai cadar? Bray terperangah mendengar ucapan sang papa. Bagaimana papa tahu? Kan dari tadi aku nggak bilang kalau dia pakai cadar. Alfian tak lagi menyahut. Ia larut dalam pikirannya sendiri. Pikirannya seketika tertuju pada sosok gadis bercadar yang baru 2 kali ia temui itu. Namun, entah mengapa Amira mampu mencuri hatinya sejak pertama kali bertemu. Tadi kamu bilang wajahnya mirip kamu, kan? Suara Alfian berubah lirih. Iya, bahkan terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Alfian mengusap dadanya yang mendadak terasa sesak. Ucapan Ustadz Syam ketika mereka datang untuk melamar Amira terngiang dalam ingatan. Sejujurnya Amira bukanlah anak kandung saya. 8 tahun lalu, Amira datang ke pondok ini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Saya bangun syalat subuh dan menemukan dia tidur depan teras dalam keadaan kedinginan dan lapar. Amira masih termenung di meja makan saat ponsel miliknya berdering. Ada nama Umi Melati tertera pada layar. Assalamualaikum, Umi. Ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam, Nak. Kamu sedang apa? Lagi santai, Umi. Baru selesai makan malam. Jawabnya. Padahal ia sama sekali belum menyentuh menu makan malamnya karena Lan pergi meninggalkan rumah. Kamu betah nggak di rumah itu? Alhamdulillah. Betah, Umi. Rumahnya juga nyaman dan bersih. Jadi, enggak perlu bersih-bersih lagi. Rumah itu memang ada yang tugas bersih-bersih setiap 2 kali seminggu. Makanya terawat walaupun lama ditinggal. Ngomong-ngomong, Umi mau tanya. Kamu butuh atenggak? Nak, nanti Umi kirim Mbak Asih ke sana buat bantu-bantu kamu. Terima kasih, Umi. Tapi, saya mau minta izin Mas Erlan dulu. Ujarnya sungkan. Memang Erlannya kemana? Lagi keluar.
Katanya mau ketemu teman. Mungkin ketemu Kak Boy sama Kak Raffi. Melati terdiam. Wanita itu sedikit curiga apakah Lan memang bertemu Boy dan Raffi atau justru ke tempat lain. Maka, ia harus memastikan terlebih dahulu. Ya sudah, nak. Kalau gitu Umi tutup dulu, ya. Jangan lupa kalau ada apa-apa atau kamu gak betah di rumah itu. Bilang sama Umi. Insya Allah. Umi. Panggilan terputus. Demi memastikan kecurigaannya, Melati segera menghubungi Lan. Namun, setelah beberapa kali mencoba, panggilan tak kunjung dijawab. Akhirnya, Melati memilih menghubungi Aileen. Setelah beberapa menit menunggu, panggilan pun terhubung. Assalamualaikum, Mel. Ucap Aileen. Mbak, aku mau tanya, apa Bau ada di rumah? Tanyanya tanpa basa-basi. Bau belum pulang. Mel, akhir-akhir ini dia jarang di rumah. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, Mbak. Cuma mau tanya apa Lan ada sama Boy. Mungkin saja. Soalnya mereka kan mainnya selalu sama-sama. Ya sudah, kalau gitu aku mau tanya Boy dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melati menutup panggilan. Wanita itu langsung menghubungi Boy yang langsung mendapat jawaban. Assalamualaikum. Nak. Lagi di mana? Waalaikumsalam. Umi. Lagi di jalan sama Raffi. Kenapa? Umi. Apa Lan ada sama kalian? Enggak ada. Umi. Hari ini belum ketemu sama Lan sama sekali. Ada apa? Umi. Enggak apa-apa. Nak. Kirain sama kalian. Soalnya Amira bilang, Lan gak ada di rumah. Nanti aku coba hubungi. Umi. Makasih. Ya, nak. Hati-hati di jalan. Ya, Umi. Napa, bro? Tanya Raffi yang duduk di samping Boy. Ini Umi Melati tanyain Lan. Memangnya Lan kemana? Enggak tahu. Bukannya mau suudzon. Tapi, kalau Lan gak ada di rumah dan gak sama kita, berarti dia ada sama. Ucapan Raffi terpotong. Fanya. Tebak bol. Tapi di mana? Raffi merenung sejenak. Memikirkan beberapa tempat yang memungkinkan untuk didatangi oleh Lan. Sorry, aku gak suka minuman beralkohol. Ada soft drink bebas alkohol enggak? Ucap Lan saat beberapa teman menyodorkan gelas berisi minuman memabukkan. Ah, Erlan, sekali-sekali kan gak apa-apa. Bujuk salah satu teman. Tinggal minum aja udah. Erlan hanya mengulas senyum tipis, namun sama sekali tak menyentuh minuman pemberian temannya. Ia melirik ke arah Fanya yang sedang asyik berkumpul dengan teman wanitanya. Terdengar suara tawa dari sana, seiring dengan gaungan musik yang kencang. Perlahan ia mendekat. Van, pulang aja. Yuk. Aku gak suka tempat seperti ini. 10 menit lagi. Ya, please. Aku baru ketemu lagi sama teman-teman lamaku. Pinta wanita itu dengan manja. Sebentar, aku ambil minuman buat kamu dulu. Ya. Wanita itu melangkah menuju meja bartender, lalu dalam hitungan menit kembali dengan membawa minuman ringan. Erlan memilih menunggu dengan duduk seorang diri, sambil menikmati minuman pemberian Fanya. Hingga tak lama berselang, Erlan mulai merasa sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. Tubuhnya terasa lemas dan penglihatan mulai memburam. Hanya dentuman musik dan riuhnya suara orang-orang berpesta yang ia dengar. Lelaki itu menjatuhkan diri di meja dalam posisi menelungkup. Erlan bangun. Panggil Fanya saat melihat lelaki itu sudah telungkup di meja. Ia mengulas senyum tipis, lantas melirik beberapa teman yang berada di sana. Ada yang bisa bantu aku bawa Lan ke mobil enggak? Kayaknya dia mabuk. 3 orang lelaki lantas mendekat. Membantu membawa Lan keluar dari tempat hiburan tersebut dan membawanya menuju mobil milik Fanya. Terima kasih. Ya. Maaf. Kita duluan. It's okay. Hati-hati di jalan. Fanya bersandar sejenak di mobil. Matanya melirik Lan yang sudah terpejam. Tangannya mengulur, membelai wajah tampan lelaki itu. Menyentuh bibir dengan ibu jarinya. Baru saja wanita itu akan melajukan mobil, ia tiba-tiba harus menginjak pedal rem secara mendadak. Matanya membulat saat melihat Boy dan Raffi berdiri tepat di depan mobil. Buka!
Ucap Raffi mengetuk kaca jendela mobil. Fanya tak memiliki pilihan lain. Ia membuka kaca jendela. Ada apa dengan Elan? Raffi bertanya dengan menghujam tatapan tajam. Dia mabuk. Aku baru mau antar pulang. Enggak usah kamu. Biar kami saja. Ucap Raffi. Buka pintunya. Fanya yang merasa terintimidasi oleh dua lelaki itu pun terpaksa membuka kunci mobil. Boy dan Raffi segera membawa Elan keluar menuju mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Setelah mendudukkan Elan di kursi belakang, Boy membalikkan tubuhnya hingga berhadapan dengan Fanya. Sebaiknya kamu jaga jarak dari Elan. Bagaimanapun juga Elan sudah menikah. Tidak pantas kalau kamu terus mendekati laki-laki beristri. Tak ada kata yang terucap dari bibir Fanya. Ia hanya menatap mobil yang perlahan menjauh pergi. Sementara itu, Boy berkendara sambil sesekali melirik ke belakang. Hatinya benar-benar kesal dan kecewa melihat Elan duduk bersandar dalam keadaan tak sadarkan diri. Sejak bergabung di perusahaan ayahnya, Elan banyak berubah. Dia tidak lagi seperti Elan yang dulu. Ucap Raffi. Sahut Boy membenarkan ucapan Raffi. Apalagi sejak berpacaran dengan Fanya. Dia semakin jauh dari kita. Padahal dulu pergaulan Elan tidak seperti ini. Dia baik di bawah didikan Om Darren dan Umi Melati. Ya, kamu benar, bro. Lingkungan dan pergaulan bisa mengubah seseorang. Boy mendesah panjang. Sekarang, kita harus bawa dia kemana? Kalau Om Darren tahu Elan mabuk, bisa habis dia. Langsung ke rumahnya saja. Nanti kita bicarakan masalah ini bersama. Amira masih duduk di atas sajadah saat mendengar suara mesin mobil terhenti di depan gerbang. Wanita itu menghela napas, lalu segera bangkit dan keluar kamar dan mengintip melalui jendela. Mobil yang berhenti di depan bukanlah mobil milik suaminya. Wanita itu bergegas menutup wajahnya dengan cadar, lalu segera keluar dan membuka pintu. Ia cukup terkejut saat melihat Elan dipapa oleh Boy dan juga Raffi. Astagfirullah, ada apa dengan Mas Elan? Tanyanya. Sepertinya dia mabuk. Astagfirullah. Mata Amira sontak berkaca-kaca menatap tubuh lemah suaminya. Kamarnya di mana? Deh. Tanya Boy. Kamar Mas Elan di atas, Kak. Tapi nggak apa-apa, di kamar bawah aja dulu. Amira menunjuk kamarnya sendiri. Sebab akan repot jika mereka membawa Elan ke kamar atas. Mereka lalu membawa Elan menuju kamar di lantai bawah dan membaringkan di tempat tidur. Sementara Amira membuka sepatu dan kaos kaki suaminya. Ia terlihat panik dan khawatir. Ya Allah, Mas. Bagaimana dia bisa mabuk? Isak Amira. Mungkin Elan gak sengaja minum. Ini pertama kalinya dia mabuk. Ucap Boy. Bisa ambilkan piyamanya? Biar kita bantu ganti bajunya. Tadi Elan sempat muntah di mobil. Iya, Kak. Tunggu sebentar. Dengan langkah tertatih wanita itu berjalan keluar kamar. Boy menatapnya penuh tanya. Sebab sesekali Amira seperti sedang meringis sakit. Setibanya di kamar atas, pandangan Amira berkeliling ke sekitar. Ini adalah pertama kali ia memasuki kamar suaminya. Kamar itu sangat rapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Sangat mewah. Amira lantas beranjak menuju sebuah lemari. Mencari piyama milik suaminya. Ia temukan di lipatan terbawah. Saat menarik setelan piyama, sebuah buku terjatuh dari sana. Beserta beberapa lembar foto. Apa ini? Gumam Amira. Tangannya meraih beberapa lembar foto yang berserakan di lantai. Sudut matanya berkerut menatap potret seorang gadis kecil dengan penampilan sangat modis menyerupai orang dewasa. Pakaian anggun, tas cantik, sepatu mahal. Persis seperti penampilan orang dewasa.